Halo viewer, nama gue Giko Siregar. Di video kali ini gue akan membuat video tentang 5 film dengan mobil JDM terbaik. Seperti judulnya, kriteria penilaian pertama untuk film-film yang ada di daftar ini adalah mobilnya. Namun, bukan berarti plot dan elemen-elemen lainnya nggak penting juga dalam penilaian yang ada di video ini. Semua penilaian yang ada di video ini hanya pendapat subjektif, tidak berdasarkan rating IMDb maupun Rotten Tomato. Gue basa-basi, yuk kita mulai. Pertama-tama, mari kita mulai dulu dari peringkat kelima, alias paling bawah. Di peringkat kelima ada Neza. Film ini menceritakan tentang seorang pembalap game simulator yang akhirnya terpaksa menjadi pembalap di tim balap dunia nyata yang bernama Lions, yang dikarenakan karena salah satu pembalapnya mengalami cedera. Selain itu, film ini juga menceritakan tentang konflik antara tim balap yang ada di film itu. Secara story sih sebenarnya biasa aja dan alurnya jujur agak ketebak menurut gue. Namun kembali ke penilaian awal, yaitu film dengan mobil JDM terbaik. Film ini gue rasa cocok untuk dimasukin ke dalam list karena mobil yang disajikan di film ini cukup keren dan cukup banyak. Dan yang terpenting buat gue adalah mobil dari karakter utama di film ini adalah mobil kesukaan gue, yaitu Toyota 86. Peringkat 4, Shuto Kosaku Trial. Di video kisah di balik ruangan yang ada di channel ini, gue pernah ngebahas tentang budaya balapan liar di jalan tol Jepang. Nah, film ini atau Shuto Kosaku Trial menceritakan tentang kehidupan balapan liar yang gue maksud di video itu. Film ini total memiliki 6 seri dan nama-namanya memiliki cerita yang berbeda-beda. Film Shuto Kosaku Trail ini sepertinya kalau gue lihat memang difokuskan untuk para pecinta mobil saat itu. Karena secara unsur cerita, menurut gue cuma bagus yang seri pertama. Sisanya sedikit repetisi dari yang pertama dari sisi cerita. Namun secara sinematografi, sensasi ngebut di film ini terasa banget menurut gue di tiap adegannya. Kerasa banget betapa berbahaya dan beresikonya kebut-kebutan di jalan tol. Nah, seandainya menurut lo gue perlu bahas lebih lengkap tentang seri film ini, bisa komen di bawah. Peringkat ketiga, Thunderbolt. Untuk film yang satu ini terbilang cukup terkenal karena diperankan oleh sang legenda film action Hong Kong, Jackie Chan. Tentu karena yang main Jackie Chan ditambah juga ini film Hong Kong, alur film yang satu ini bisa dibilang film silat banget. Sinopsisnya kurang lebih seperti ini. Seorang maniak balapan liar dengan julukan Cougar menculik saudari perempuan dari seorang mekanik yang bernama Chan Foto. Untuk menyelamatkan saudarinya, Chan Foto harus mengalahkan Cougar di sebuah ajang balapan touring. Ya, silat banget kan kedengarannya. Ya, meskipun adegan balapan terakhir di film ini agak gak masuk akal secara teori balap dan fisika, mobilnya cukup keren, yaitu Mitsubishi 2000 GT yang dikendarai oleh sang protagonis dan Nissan Skyline GT-R 32 yang dikendarai oleh sang antagonis. Peringkat kedua, Gakudori. Di peringkat kedua ada film Jepang Gakudori. Gakudori merupakan ajang perlombaan drift tahunan yang dikhususkan untuk para mahasiswa maupun mahasiswi di Jepang. Untuk yang satu ini, ceritanya cukup unik karena mengangkat tentang budaya otomotif, khususnya drift di Jepang. Selain itu, mobil dari karakter protagonis utama ini juga cukup unik, yaitu sebuah taksi bekas. Kalau begitu, kok masuk dalam list ini? Ya, walaupun karakter utamanya menggunakan taksi bekas yang sebenarnya kurang gitu keren, di film ini juga ada mobil JDM keren seperti Mazda RX-7, Nissan Silvia, dan lain-lain menggunakan oleh karakter pendukung. Untuk film satu ini sayangnya agak susah untuk dicari karena sejauh ini hanya tersedia di Vimeo, yang dimana platform itu diblokir di Indonesia. Jadi kalau nonton film yang satu ini harus agak akal-akalan.
Sebelum lanjut ke peringkat 1 alias yang paling bagus, simak dulu honorable mentions yang gue masukkan di video ini. Ya, sampai juga di peringkat pertama. Untuk yang satu ini mungkin udah nggak cukup asing ketika melihat mobilnya. Ya, film ini tidak lain lagi adalah Wangan Midnight. Buat yang mungkin nggak tahu, Wangan Midnight ini aslinya merupakan manga karya Michiharu Kusunoki yang juga diadaptasi menjadi anime dan game arcade. Wangan Midnight menceritakan tentang seorang pemuda bernama Akio Asakura yang mengendarai Nissan Fairlady 240Z yang dijuluki Devil Z. Di film itu dikisahkan bahwa mobil yang ia kendarai dianggap terkutuk karena semua pemilik sebelumnya tewas di mobil itu karena kecelakaan. Untuk versi live action ini, sebenarnya ada beberapa mobil yang kurang begitu akurat dengan mobil di anime maupun manganya. Seperti mobil karakter Reina Akikawa yang seharusnya Nissan Skyline R32 menjadi R34. Karakter Kochan yang seharusnya menggunakan Mazda RX-7 FC menjadi RX-7 FD. Dan meskipun bukan JDM, karakter Yoshiaki Ishida yang seharusnya menggunakan Ferrari Testarossa menjadi Ferrari F355. Mungkin banyak yang bertanya, kalau penilaian nomor satunya adalah mobil, kenapa walaupun mobilnya nggak akurat, film ini tetap masuk ke nomor 1? Ya, penilaian nomor 1 di film ini adalah mobil. Jadi meskipun tidak akurat dengan versi animenya, menurut gue mobil yang ditampilkan pun masih cukup bagus. Ada beberapa tambahan adegan dan perubahan di endingnya jika dibandingkan dengan animenya. Namun, kenapa film ini tidak masuk ke honorable mention saja seperti Initial D yang sebelumnya gue bilang tidak sesuai dengan animenya? Ya karena film ini menurut gue endingnya jauh lebih bagus ketimbang versi animenya. Drama dan konfliknya juga lebih dapat jika dibandingkan dengan animenya. Berbeda dengan Initial D yang jauh banget lah dengan animenya. Apalagi Initial D yang pada dasarnya itu lebih kenal dan lebih ikonik jika dibandingkan dengan Wangan Midnight. Ya semua pertimbangan itu membuat film ini menurut gue cukup pas untuk pengisi peringkat nomor 1 di video ini. Oke, sekian dari video gue kali ini. Kalau seandainya lo ada film JDM yang menurut lo juga bagus dan gak ada di list ini, boleh silakan ditambahkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.